80 tahun Indonesia merdeka. Bersatu, kuat, dan terus melaju. Satu kata, 1000 warna. Mengapa logat kita tak pernah sama? Hanya satu kata, berbeda rasanya. Hanya kata makan, dengan nada yang berbeda, pasti tahu kita dari mana asalnya. Halo, selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan membedah mengapa lidah kita punya warna yang tak sama. Apa itu logat? Logat bukan sekedar gaya-gayaan saja. Hal ini berkaitan dengan ilmu linguistik, yaitu aspek fonetik. Hal ini dipengaruhi oleh aspek geografis, yang dimana asal ia berada, dan dipengaruhi oleh latar belakang sosialnya. Hal ini sebagai identitas alat ucap kita, seperti halnya sidik jari, tetapi ini dalam bentuk suara. Ada dua perbedaan kenapa sih kita berbeda, kenapa alat ucap kita berbeda. Yang pertama dipengaruhi oleh aspek geografis, yang dimana aspek geografis ini isolasi daerah kita di masa lalu, yang dimana dalam aspek ini kita dihajari, atau misalnya seperti halnya masyarakat pesisir cenderung lebih tegas saat berbicara dibandingkan masyarakat di pegunungan. Yang kedua, interferensi bahasa ibu. Interferensi bahasa ibu ini melatih kita, atau kita diajari oleh interferensi bahasa ibu sejak kita kecil. Hal itu sudah tertanam dalam otak kita, bagaimana kita berucap dengan interferensi bahasa ibu, karena kita sudah diajari atau sudah diajarkan sejak kecil. Seperti halnya kita berteman dengan orang Batak. Orang Batak berbicara cenderung lebih tegas dan nada bicaranya lebih keras. Sedangkan orang Solo, mereka berbicara dengan nada lembut. Itu suatu contoh perbedaan. Teori klik atau social belonging juga mengatakan secara psikologis bahwa kita adalah makhluk yang ingin diterima secara sosial di masyarakat. Maka dari itu, logat menjadi alat navigasi yang paling kuat di sosial masyarakat agar kita diterima. Tanpa disadari juga, kita sering meniru logat orang lain atau logat lawan bicara kita agar suasananya lebih cair dan kita lebih interaktif ketika sedang mengobrol satu sama lain. Di sisi lain juga, mungkin ada sebagian orang yang sengaja mempertebal logatnya untuk menunjukkan kebanggaan atau harga dirinya di daerah asalnya, atau dia sengaja menunjukkan logat aslinya, daerah ia tinggali atau daerah ia di mana ia berada. Maka dari itu, logat menjadi tameng agar identitas aslinya itu tidak luntur ditelan arusnya kota begitu saja. Dampak logat dalam berkomunikasi. Logat bisa saja membantu kita akrab dengan seseorang atau menimbulkan hubungan yang erat dengan orang lain. Namun, logat juga bisa menimbulkan kesalahpahaman atau pemaknaan arti yang kita tidak tahu. Maka dari itu, pentingnya kita saling paham dalam berkomunikasi. Pernah tidak kita merasa lebih akrab dan lebih dekat dengan seseorang yang asing hanya karena logat kita mirip? Itulah hebat dan kerennya logat. Ia bisa menjembatani kita dengan orang lain dengan logat kita mirip dengan orang asing. Lewat logat kita bisa disatukan dan jadi lebih akrab. Contohnya pada kata jangan di Karesidenan Purbalingga dan sekitarnya, mungkin bisa ditafsirkan jangan itu sayur dan jangan tidak boleh. Tetapi di Karesidenan Yogyakarta dan sekitarnya, kata jangan itu belum tentu berartian sayur. Pasti orang Jogja dan sekitarnya tahu kata jangan itu tidak boleh, bukan berartian sayur. Nah, maka dari itu
kita harus tahu dan lebih paham. Kita tidak hanya mendengar kata-kata asingnya saja, tetapi kita harus tahu makna di balik kata tersebut itu apa. Ada makna di balik perbedaan yang ada. Logat adalah kekayaan, bukan kekurangan. Apalagi anti stigma terhadap logat tertentu. Seringkali banyak orang menghilangkan logatnya karena takut dianggap tidak profesional. Padahal ini 1000 warna. Ini dianggap bahwa Indonesia bukti negara yang paling luas. Dengan begitu, logat dijadikan sebagai bukti perjalanan seseorang yang ditinggalkan dari logatnya. Jadi, jangan malu dengan logatmu, karena dari logat kita sedang merayakan keberagaman Nusantara dalam setiap kata yang kita ucapkan. Saya, Nadine Kanor Eliza, terima kasih sudah mendengarkan suara warna saya